Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Racan sebagai pengisi suara. Episode 34 PS YK 32. Selamat mendengarkan semuanya. Sesosok pria dengan menggunakan setelan jas warna abu tua dan sepatu pantofel warna hitam mengkilap memasuki lobi perusahaan Prasetyo. Pria tinggi bertubuh tegap dengan otot tegar dan tercetak jelas di balik jasnya yang dipakai. Jangan lupakan wajah tampan dan rupawannya dengan rahang tegas yang ditumbuhi bulu halus. Alis tebal dengan mata elangnya, hidung mancung, bibir seksinya yang merona alami melangkah mantap menuju ruang aula penyambutan peserta magang. Selamat pagi Presdir, sapa para karyawan. Daniel tersenyum tipis menanggapi, meski Daniel tak membalas sapaan mereka. Namun dengan sedikit senyum dari Daniel sudah membuat para karyawan heboh dan bersyukur. Sebab selama menjabat sebagai Presiden, Daniel selalu menampilkan wajah datar saat para karyawan menyapanya. Senyum tipis Daniel membuat para karyawan melongo tak percaya dengan apa yang mata mereka lihat. Daniel dari segera menetralkan senyum tipis yang terjebak di bibirnya, kembali datar. Daniel memasuki aula. Direktur SDM yang sedang memberikan instruksi pada para peserta magang menghentikan ucapannya saat Daniel tiba-tiba muncul di aula. Presdir, ada yang bisa kami bantu? Tanya Direktur SDM terbata. Direktur SDM dan para jajarannya dibuat terkejut dengan kedatangan Daniel yang tak disangka-sangka itu. Apa ada yang salah? Tanya para bawahan Daniel dalam hati. Saya butuh asisten sementara, ucap Daniel datar. Semua orang mengerjap bingung. Segenting itukah sampai presiden yang sangat sibuk itu turun tangan langsung meminta sekretaris? Bukannya Ali dan Tasya masih bekerja bersama Daniel? Juga kerja mereka sangat baik selama ini kan? Lalu kenapa tiba-tiba Daniel menginginkan sekretaris baru sekarang? Baik Tuan, nanti saya akan merekomendasikan asisten baru untuk Anda yang berkualitas, jawab Direktur SDM setelah tersadar dari kebingungannya. Saya butuh sekarang, ucap Daniel berubah dingin. Direktur SDM menelan ludah kasar. Bagaimana bisa yang menemukan asisten yang cocok untuk Tuan Presiden Daniel sekarang? Apalagi Daniel orangnya sangat perfeksionis. Pastilah Daniel tidak akan menerima asisten abal-abal. Setidaknya asisten itu harus level dengan Ali maupun Tasya yang sangat tanggap dan memiliki IQ di atas rata-rata. Baik Tuan, saya akan menghubungi kau, seru Daniel menunjuk ke arah peserta magang yang menunduk di ujung kiri depan dengan telunjuk dan memotong ucapan Direktur SDM yang masih kelimpungan mencari alasan. Saya mau dia sekarang, final Daniel, kemudian melangkah keluar dari aula. Semua karyawan yang berada dalam aula bertugas menyambut peserta magang mengerjap tak percaya dengan keputusan Daniel. Apa Presiden baik-baik aja? Apa Presiden salah pilih peserta magang sebagai asistennya? Siap-siap aja Nona berakhir ditendang keluar beberapa saat lagi. Batin para karyawan. Kau, Alicia Adarade, ikut Presiden sekarang, sahut Direktur SDM menyebut nama lengkap Alicia yang tertera di name tag-nya. Alicia yang dari tadi hanya menunduk mendongakkan kepala menatap Direktur SDM. Saya Pak, tanya ulang Alicia menunduk dirinya sendiri untuk memastikan pendengarannya. Ya, kok tak dengar apa yang Presiden tadi, sentak Direktur SDM. Alicia menelan ludah dengan susah payah. Jurang kesengsaraan makin di depan nih, tak puaskan pria jelek sombong itu menyiksaku di rumah. Seperti ini alasan kenapa tiba-tiba terjadi penarikan peserta magang dari perusahaan Atmaja. Batin Alicia mengerti keadaan. Antar dia ke sekretaris Tasya sekarang, kita Direktur SDM pada asistennya. Semangat El, bisik Darius yang berada di samping Alicia. Apa tadi dia Presiden Prasetyo itu berarti suamimu ya? Selain kejam orangnya jelek sekali, bisik Vilda yang berada di belakang Alicia meremehkan. Emang kamu lihat tadi orangnya? Tanya Darius berbisik. Tidak, hanya mendengar suara yang dingin itu pasti orang yang jelek, tuduh Vilda. Kamu benar Beb, dia memang orang utang yang memiliki sifat macan. Tambah Alicia membenarkan ucapan Vilda yang menengok ke Daniel. Mereka bertiga kemudian terkikik geli. Jangan senang dulu Nona, bisa saja siang ini Anda sudah ditendang keluar dari perusahaan jika melakukan kesalahan sedikit pun di depan presiden, ucap pasien Direktur SDM yang melihat reaksi Alicia nampak bahagia. Sementara Daniel baru keluar dari lift, tiba-tiba bersin. Heci! Tasya yang berada di kursinya terjingkap kaget karena suara bersin Daniel yang begitu menggelegar dan tiba-tiba. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Tanya Tasya berdiri sopan. Tidak ada. Daniel langsung masuk ke ruangannya, namun pintu itu kembali terbuka. Oh iya, nanti kalau maksud saya peserta magang,
Datang, suruh langsung menemuiku, ucap Daniel dan kembali menutup pintu. Tasya mengerja pendengarnya. Dara, gumam Tasya. Beberapa menit kemudian, dua orang wanita berbeda usia dan jabatan tentunya keluar dari lift kasir. Wanita dewasa itu menunduk hormat saat sudah di tempat meja Tasya. Peserta magang ini Dimin Alicia Adara D. Tasya membaca name tag di seragam hitam putih milik Alicia. Tak peduli penjelasan asisten direktur SDM. Dara, ucap Tasya memastikan. Alicia, Bu, ucap Alicia membenarkan. Ah, serahlah, kamu silahkan pergi dan kamu ikut saya masuk ke dalam, ucap Tasya mengusir asisten direktur dengan dagunya, kemudian menunjuk Alicia dan dagunya lagi agar mengikutinya ke ruang kasir. Masuk, hanya Dara, seru Daniel. Tasya melirik Alicia, kemudian membuka pintu. Masuk, suruh Tasya datar pada Alicia. Alicia menghembuskan nafas kasar, kemudian dengan gemetar melangkah masuk ke ruangan kasir yang Alicia yakin pasti akan ada banyak penyiksaan di sana. Daniel senyum-senyum melihat gadis yang sedang menurut di depannya. Berhubung Alice sedang di luar kota hari ini, untuk sementara kamu yang menggantikannya, ucap Daniel memecah keheningan. Alice yang beranikan diri mengangkat kepala menatap Daniel. Itu berarti hanya hari ini, seru Alicia kegirangan. Tak masalah jika hanya sehari harus berurusan selama 10 jam dengan Daniel di kantor. Ya, hanya hari ini, sahut Daniel menatap bakat Alicia. Baiklah, jadi apa yang harus saya bantu, Pak? Tanya Alicia semangat. Ya, hanya hari ini. Ali berada di luar kota, tapi kamu selama 6 bulan magang di perusahaan saya, kamu tetap jadi asisten sementara saya, ucap Daniel mematahkan semangat Alicia. Jika diberi pilihan pun, saya tidak ingin pindah tempat magang ke perusahaanmu. Namun apa daya demi masa depan, kata Alicia. Bakat saya bukan di asisten, cicit Alicia dengan nada memohon agar Daniel mengerti. Lalu, bakat saya jadi konselor sesuai jurusan saya. Jawab Alicia cepat berharap Daniel akan membebaskannya. Lalu apa peduli saya? Hanya orang bodoh yang memiliki hanya satu kemampuan, ucap Daniel menyeringai. Oh iya, saya lupa, kamu kan memang bodoh, lanjutnya mengolok Alicia. Baiklah, jadi tugas saya apa sekarang? Agar tak membuang-buang waktu berharga Bapak, tanya Alicia pasrah, namun senyum di bibirnya tercetak jelas. Paksa. Cih, kamu menggodaku? Tanya Daniel. Hah? Alicia mengerutkan dahinya bingung dengan pertanyaan Daniel. Itu kamu senyum-senyum kecetilan gitu, tutur Daniel. Duar! Alicia melotot tak percaya dengan perkataan Daniel. Meski banyak memang wanita, bahkan rata-rata wanita menginginkan berada di posisi Daniel, tapi tidak dengan Alicia. Apalagi Alicia tahu gimana sifat Daniel dan sifat kasar seorang Daniel. Alicia bahkan tak berani membayangkan bisa hidup dengan Daniel lebih lama lagi. Alicia berharap Maureen segera datang dan mengambil posisinya. Apa menurutnya senyum berarti berniat menggoda? Lalu bagaimana jika ada bapak-bapak yang tersenyum padanya? Apa dia selalu mengira orang tersenyum maka tertarik padanya? Menakutkan. Gumam Alicia bergirik tak sadar. Aku mendengarmu, sentak Daniel. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.